Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawati ST. Saya adalah guru di SMKN Negeri 2 Kota Serang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SMKN Negeri 2 Kota Serang. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, itu mengirimkan link pembelajaran melalui Google Classroom. Di sini, siswa dapat mengakses bahan ajar, LKPD, serta link evaluasi pembelajaran. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat ya. Sehat, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, di sini sudah ada Gading, ada Doni, ada Irsa, ada Putra, Manda juga ada, dan Najwa yang cantik. Ada Jevanya, rambutnya juga sudah dicukur. Oke, kita siap mulai pembelajaran hari Agus ini. enggak, Bu? Ya, Agus juga ganteng hari ini, sudah dicukur. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Oke, kalau siap, kita baca doa dulu ya. Silakan Doni pimpin doa teman-temannya supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Doni. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Doni sudah memimpin doa teman-temannya. Oke, pembelajaran hari ini adalah tentang bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan. Semuanya sudah Ibu share ya di classroom tadi pagi, jadi silakan nanti dibuka, dibaca tugas-tugasnya, LKPD, bahan ajar, dan soal-soal evaluasi pembelajaran semua sudah Ibu share di
Google Classroom ya. Oke, sudah siap belajar ya? Oke, hari ini yang mau kita bahas yaitu tentang bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan. Kelihatan ya? Oke, sebelum mulai, Ibu mau menjelaskan kompetensi dasar yang mau kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu kompetensi dasarnya yang pertama pada bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan adalah yang pertama memahami bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan. Sedangkan kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan, yaitu menyajikan bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan. Kemudian indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui proses mencari informasi, menanya kepada guru, berdiskusi, ya kita berdiskusi, dan presentasi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang fungsi bagian-bagian jalan, memahami spesifikasi bahan perkerasan jalan, memahami fungsi dari bahan perkerasan jalan, serta mampu mempresentasikan bagian-bagian jalan, serta klasifikasi bahan perkerasannya. Nah, tujuannya nantinya diharapkan kalian nanti setelah mempelajari materi ini, kalian bisa membedakan tiap-tiap bagian jalan dalam pemilihan bahan jalan yang sesuai dengan standar. Supaya apa? Supaya jalannya awet. Kemudian pengendara juga apa? Menjadi nyaman. Apalagi? Kemudian lama dipakainya. Jadi jangan apa-apa sebentar-sebentar langsung rusak, sebentar-sebentar langsung diperbaiki. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah bahas ya tentang apa? Bagian-bagian jalan. Ya, ada yang masih ingat apa itu bagian-bagian jalan atau pengertian dari jalan? Ada yang masih ingat? Ibu tutup dulu share screen-nya. Bu. Ya, Irsa. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang menghubungkan antara dua daerah. Ya, menghubungkan dua daerah. Ada lagi? Apa itu jalan? Lanjut. Bagian-bagian jalan. Ada apa aja di bagian-bagian jalan? Marka jalan. Ya, Gading. Marka jalan, Bu. Apa? Di bagian-bagian jalan ada apa aja? Ada apa aja di bagian-bagian jalan? Trotoar. Apalagi Agus? Bahu jalan. Bahu jalan, pinter. Apalagi? Lajur. Lajur, pinter, Gading. Apalagi Doni? Kalau ada lajur berarti ada apa? Hah? Jalur. Ada jalur. Kalau ada lajur berarti ada lajur, ada bahu jalan, ada trotoar. Materi sebelumnya sudah kita bahas tentang lajur bagian-bagian jalan. Ya. Kemudian, saya share lagi. Nah, ya, ini bagian-bagian jalan. Kedengeran nggak sih suara? Ada lajur, ada jalur, ada bahu jalan, ada trotoar, ada median. Nah ini median. Ya, ada median juga. Nah ini kemarin
sudah kita bahas juga, yaitu ada rumaja, ada rumija, dan ada rujaswa. Ruasja. Ada yang tahu apa itu rumaja? Masih ingat apa Rumaja itu? itu bahan jalan, saluran tepi jalannya itu untuk naik permukaan, Bu. Iya, untuk permukaan. Itu Bu, Ya. ruang. Ruang apa sayang? Ruang milik Ruang jalan. Ruang milik? Ruang Ruang milik Jalan. jalan. Jadi masih ingat ya, apa itu rujaswa, Iya, Bu. apa itu rumaja ya. Oke, kita lanjut. Yaitu tentang bahan perkerasan jalan. Oke, sebelum kita lanjut ke perkerasan jalan, Ibu mau tanya. Perkerasan jalan, kamu suka pernah lihat di jalan, ada jalan yang licin, ya? Iya, Pernah Bu. lihat? Nah, ada jalan yang kamu ngerasa kalau kamu naik motor saja, jalannya itu seperti goyang-goyang, kayak loncat-loncat gitu. Pernah ngerasain? Pernah. Bu. Pernah, Bu. Itu biasanya karena Jangan apa? rusak depan Jalan rusak. Iya. Jalan rusak itu biasanya karena apa? Kalau Besar, Bu. kenapa? Iklim. Cuaca. Iklim. Bahannya, Bu. Bahannya, oke, bahan dari jalannya. Emang bahan untuk jalan ada apa aja? Biasanya ada aspal sama beton. Oke, betul. Jadi untuk bahan perkerasan jalan itu dibagi menjadi dua, ya. Bahan perkerasan dari aspal atau yang biasa disebut dengan apa? Perkerasan lentur. Kalau dari beton disebut dengan perkerasan Keras. kaku, ya, karena dibuat dari beton, ya. Dan di sini akan Ibu share bahannya. Apa itu saja yang bahan dari perkerasan. Dan di sini lihat. Definisi perkerasan dulu. Perkerasan adalah lapisan di atas tanah dasar yang telah mendapatkan pemadatan. Artinya apa? Jadi jalan yang tadinya rusak yang tadi dibilang sama Doni, itu diberi lapisan dulu. Ya, diratakan dulu, dipadatkan dulu. Pakai apa? Pernah lihat? Pernah lihat bahannya? Pernah, Bu. Pakai apa? Ada yang pakai kerikil. Pernah lihat? Ada yang Pernah, Bu. pakai batu pecah. Asal jangan diuruk dengan tanah merah ya kalau jalannya rusak. Karena akan apa? Karena akan ambles. Bu, ada yang urut pakai puing-puing bangunan, Bu. Ya, puing-puing bangunan bisa. Itu dikasih diampar dulu dengan agregat-agregat batu pecah atau batu belah ya. Jangan diampar dengan tanah merah. Ya, kalau jalannya rusak. Kemudian jenis-jenis perkerasan jalan. Nah, ini struktur perkerasannya. Ada dari lapisan tanah dasar atau disebut subgrade. Kemudian ada lapisan fondasi bawah atau disebut dengan subbase post. Kemudian ada lapisan fondasi atas, biasa disebut dengan base post. Dan yang terakhir paling atas adalah lapisan permukaan. Ya, nah lapisan permukaan ini nanti ada yang pakai aspal, ada yang menggunakan coran beton. Ya, jadi pertama itu kalau kamu lihat itu di bawah itu tanah dasar dulu, tanah dasar, kemudian dibikin fondasi bawah, kemudian dibikin fondasi atas, baru di atasnya diberi lapisan permukaan atau lapisan penutup. Nah, lapisan penutup ini atau lapisan permukaan ini bisa menggunakan aspal atau menggunakan Beton. beton. Ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis atau tipe-tipe dari kekerasan yang tadi Ibu bilang itu ada yang perkerasan lentur atau fleksibel command, ya. Ini maksudnya adalah kekerasan yang menggunakan bahan campuran Aspal ya, Bu. aspal, pintar. Ya, Bu, kalau untuk pengasalan sama pengecoran itu batas minimumnya berapa, Bu? batas minimum apa? Ketebalannya? Ya, ketebalan. Ya, ketebalannya itu sekitar 5 sampai 10. Betul. Ya, nanti kita bahas itu di pembahasan perkerasan jalan. Ya, setelah ini nanti kita bahas yaitu berapa sih ketebalannya, kalau pakai aspal berapa tebalnya, kalau pakai beton berapa tebalnya. Nanti kita bahas di strukturnya. Ya, kita bahas di strukturnya. Kalau sekarang yang mau kita bahas adalah bahan-bahannya dulu. Iya, Ya. Bu. Kalau bahan untuk perkerasan lentur itu berarti kita pakai apa? Aspal, Bu. Pakai aspal. Kalau perkerasan kaku kita pakai apa? Beton. Ya, beton itu kan ada bahan-bahannya. Apa bahan-bahan buat beton? Semen, Bu. Semen. Apa lagi? Pasir. Batu kerikil atau sprit. Batu kerikil agregat ya, itu maksudnya agregat. Sama mobil molen, Bu, buat ngaduk. Itu alatnya, ya itu alatnya bukan bahan. Kalau bahan itu berarti apa yang mau kita pakai? Kalau lentur berarti yang mau kita pakai adalah aspal. Ya, jenis-jenis aspal apa aja? Kemudian kalau perkerasan kaku yaitu dengan menggunakan beton. Beton itu berarti kan ada platnya, ya. Ada semennya, ada pasirnya, ada agregatnya, ada airnya. Kualitas air, ya, kualitas air juga mempengaruhi dari kualitas beton. Kalau airnya dari air laut, mengandung apa? Mengandung garam. Mengandung garam. Kalau mengandung garam berarti akan mengakibatkan apa? Ulangannya rusak. Keropos. Ya, jadi air garam atau air yang tadi dibilang sama siapa tadi itu juga mempengaruhi dari kualitas suatu betonnya nanti. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita pakai semen kualitasnya kualitas rendah, sedangkan untuk jalannya adalah jualan dengan tipe nomor 1, kelas 1. Kelas 1 kan kemarin apa? Kelas 1 untuk mobil-mobil besar. Ya, mobil-mobil tronton, truk. Sedangkan kualitas semennya itu kualitas nomor 3. Jadi apa jalannya atau betonnya? Kan cepat rusak. Ya, Bu, nggak kuat, Bu. Nggak kuat. Kemudian juga tulangannya, platnya itu juga harus plat yang seperti apa. Itu harus kita rencanakan dengan baik. Supaya apa? Supaya jalannya awet. Ya. Kemudian ketebalannya, kalau ketebalan yang tadi ditanya sama Pak Arham, Bu, tebalnya berapa? Tebalnya itu tergantung dari tipe kelas jalannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu di perkerasan jalan, konstruksi perkerasan jalan. Kalau ini kan kita yang bahas adalah bahan-bahan dari perkerasan. Yang ketiga, ini adalah gabungan. Gabungan dari perkerasan lentur beton dan dengan aspal. perkerasan kaku. Nah, ini biasanya dipakai untuk di jalan tol. Ya, jadi pertama itu, nah ini sini ada gambarnya. Jadi pertama itu ada tanah dasar, ya, tanah dasar, kemudian lapisan fondasi. Nah, kemudian pakai beton, ya, baru di atasnya diberikan permukaan aspal. Ya, ini namanya gabungan. Ini dia biasanya lebih nyaman. Kenapa? Udah berlapis-lapis kayak gitu, tapi kok masih ada aja di tol yang jalan-jalannya rusak kayak gitu. Itu berarti apa? Waktu konstruksinya, ya, harusnya yang tebalnya tadi Ibu bilang sekitar 5 atau 10 cm. Jadi dikurangin ya, Bu, ya? Dikurangi. Jadi nanti kalau kamu nanti sudah besar, sudah lulus, sudah
bekerja di bagian konstruksi jalan, jangan korupsi. jangan Jangan dikorupsi korupsi. bahan-bahannya, ya. Harusnya kualitas nomor 1, kamu bikinnya kualitas nomor 3. Satu. Harus tebalnya 5 cm, kamu bikin menjadi 3 cm. Cuma 2 cm. 2 cm itu sangat berguna, ya. Dikali berapa panjang jalannya? Dikali sekian puluh juta. Berapa yang kamu ambil dari negara? Bisa umroh, Bu. Nah, jadi nanti kalau tadi Bu bilang di tujuan kita pembelajaran hari ini, waktu nanti kamu merencanakan bahan-bahan dari perkerasan jalan, ini dipertimbangkan supaya dia apa? Supaya jalannya awet. Ini belum sampai 5 tahun, jalannya sudah apa? Sudah rusak. Yang beton-betonnya sudah pada retak-retak. Sedangkan kalau beton itu kan kalau rusak itu harus dibongkar semua. Kalau aspal paling tinggal dipaprekin doang, kemudian tinggal diampar lagi. Kalau aspal ditambal. Tapi kalau beton itu harus dibongkar. Iya, Bu, harus dulu. Harus disusun ulang ya, Bu. Enggak disusun ulang juga, tapi harus sampai Tujuan mana negara, batasannya. Sehingga apa? Perbaikan lagi, jalannya dirubah lagi, rusak lagi, belum sampai 5 tahun sudah rusak lagi. Nah ya, jadi diperhatikan bahan-bahannya nanti. Nah ini yang tadi Ibu bilang, tanah dasarnya yang harus kita perhatikan dalam kriteria lapisan jalan, yaitu tanah dasar, jenis-jenisnya ada tanah liat, kemudian ada tanah liat biasa, kemudian yang ketiga tanah lumpur. Nah ini tanah lumpur yang pemadatannya, ya amparannya yang tadi siapa bilang, Agus bilang tuh diampar dengan puing-puing bangunan katanya. Nah ini tanah lumpur ini harus padat sekali, kalau enggak nanti apa? Ambles lagi. Karena apa? Di bawahnya fondasinya di tanah dasarnya memang tidak kuat, ya. Jadi memang harus padatannya harus kuat, ya. Kemudian ada pasir halus, ya. Ada pasir kasar, kemudian ada kerikil. Kerikil itu apa? Agregat. Agregat juga ada 2, ya. Nanti ada agregat halus, ada agregat kasar. Ya. Nah ini yang tadi Ibu bilang agregat. Agregat itu adalah material, yaitu tadi ada kerikil, ada batu pecah. Batu pecah ini termasuknya adalah agregat. Nah, dari mana asalnya batu-batuan itu atau agregat itu? Nah, ini asal-asalnya nih. Dari batuan-batuan beku yang di gunung-gunung tuh, ya. Iya, Bu. Makanya gunungnya banyak yang botak. Iya, Bu. Nah, pada diambilin semua. Dikerok, Bu. Dikerok, ya. Banyak, Bu, di Bojonegoro, Bu. Iya, itu sebetulnya kalau dimanfaatkan dengan baik, itu sebetulnya jadi pemasukan untuk negara. Ya, Iya. untuk apa? Buat jalan. Tapi banyak yang liar ya, galian-galian liar, sehingga gunung-gunung di daerah kita, khususnya di Banten, banyak yang botak. Karena apa? Diambil semua batu-batuannya dengan ilegal, ya. Kemudian diproses, batu-batuan itu diproses menjadi apakah itu agregat kasar atau agregat halus. Nah, kemudian aspal nih yang tadi Ibu bilang. Aspal itu warna apa sih kalau kamu mau belum tahu warna apa sih yang belum tahu? Aspal itu warna apa? Warna hitam, Bu. Warna hitam. Itu kan awalnya beku ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan mau dibuat lapisan permukaan itu harus diapain dulu aspalnya? Dibakar dulu biar meleleh. Panasin, Bu. Biar meleleh sehingga apa? Bu. Nah, supaya di jalan yang mau kita ampar atau diberi lapisan bisa mencair dan rata, dibungkus ya, jalan itu dibungkus oleh aspal sehingga apa? Sehingga rata, sehingga kita juga jalannya juga enak. Nah, untuk aspal juga ada beberapa bedanya.
ada aspal alam, ada aspal buatan. Nah, aspal alam ini aspal yang didapat dari aspal gunung. Ini adanya di Pulau Beton. Kemudian kalau aspal danau ini ada di Bermuda Trinidad. Jadi biasanya di daerah-daerah tertentu kalau yang aspal danau. Kalau aspal buatan ini merupakan hasil penyulingan dari minyak bumi. Jadi diambil dari disedot ya di tengah laut itu, ya penyulingan bumi minyak bumi itu kita diambil. Nah ini dibuat menjadi aspal minyak. Kemudian tar ya merupakan penyulingan dari batu bara. Tahu batu bara? Tahu. Nah, itu batu bara itu disuling ya atau dihaluskan, kemudian diberikan campuran-campuran tertentu, kemudian dia menjadi aspal tar. Nah ini hati-hati karena ini ada beracun ya. Jadi kamu kalau yang suka kena aspal, panas juga ke kulit juga bahaya ya. Iya, hati-hati. Nah ini semen yang tadi Ibu bilang juga semen ini untuk apa? Campuran dari beton ya. Beton. Semen itu bahan utama untuk membuat jalan dengan perkerasan kaku. Kayak tadi Ibu bilang. Semen ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada semen Portland, Portland yang biasa kita pakai ya buat rumah-rumah ya, ini Portland. Kemudian super masonry semen, OWC, semen putih. Semen putih untuk apa? Keramik, Buat ngaci, Bu. Buat ngaci, buat keramik katanya ya. Kemudian hidrophobik semen, kemudian waterproof semen. Waterproof semen yang buat apa? Buat bikin itu Bu apa? Kolam renang, Bu. Kolam renang. Waterproof supaya tidak bocor ya, bisa buat kolam renang yang di bawah, buat ininya biar tidak bocor. Bu. Ya wardrobe ya, kalau bahasa kitanya wardrobe. Kemudian semen alumina. Ya, yang sering kita pakai untuk rumah yaitu dengan potret semen. Ya, pembelajaran hari ini yaitu bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan. Tugasnya yaitu membuat kelompok seperti biasa, minimal 3 atau 4 kelompok, kemudian diskusi dengan WA, karena kita masih belajar daring, sehingga kalian dapat bertukar pikiran dengan teman kelompoknya. Kalau ada yang tidak aktif, ini akan mempengaruhi penilaian kelompok kalian, yaitu penilaian kelompok keterampilan. Jadi diharapkan oleh Ibu semuanya bisa aktif, berdiskusi. Nanti salah satu silakan mempresentasikan atau menjawab dari permasalahan foto yang Ibu share di tugas kelompok. Okay. Oke, kelompok siapa yang ingin presentasi dulu? Kayak Irsad atau Najwa? Saya mungkin saya, Bu. Oke, Irsad, silakan, Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsad Aditya Nugraha, mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan PowerPoint jalan beton dan jalan aspal. Jenis perkerasan jalan. Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu konstruksi perkerasan lentur, konstruksi perkerasan kaku, dan konstruksi perkerasan komposit. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang 2 aja, yaitu konstruksi perkerasan lentur sama konstruksi perkerasan kaku. Nah, konstruksi perkerasan lentur itu menggunakan aspal
sebagai bahan pengikatnya ya. Nah, kelebihannya itu yang pertama, biaya awal pembangunan relatif lebih murah. 2, jalan lebih halus, mulus tidak bergelombang. Yang ketiga, warna hitam aspal mempengaruhi psikologi pengendara menjadi lebih teduh dan nyaman. Nah, kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap banjir dan genangan air sehingga perlu adanya saluran drainase yang baik. Yang kedua, jenis tanah yang ditimpa jalan aspal harus diratakan atau diperbaiki terlebih dahulu. Yang ketiga, pemeliharaannya akan sering dilakukan mengingat jalan aspal tidak sekuat jalan beton. Nah, yang kedua ada konstruksi perkerasan kaku. Konstruksi perkerasan kaku ini menggunakan beton sebagai bahan pengikatnya. Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya itu yang pertama, dapat menahan beban kendaraan yang berat. Yang kedua, tahan terhadap genangan air dan banjir. Yang ketiga, pengadaan material lebih mudah didapat. Yang keempat, biaya perawatan murah dan tidak sering terjadi kerusakan. Nah, kekurangannya yaitu biaya pembangunan jalan beton lebih mahal. Yang kedua, warna beton memberikan kesan gersang dan panas. Terus, proses pengerjaan lebih lama. Dan yang keempat, kehalusan dan gelombang jalan sangat ditentukan pada proses pengecoran sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa pada jalan perkerasan jalan lentur dan perkerasan jalan kaku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Solusi untuk mengurangi biaya perawatan pada kedua jenis perkerasan jalan tersebut, sebaiknya kedua jalan tersebut ditempatkan yang sesuai dengan kemampuan untuk menahan beban kendaraan. Nah, contoh penempatannya yaitu untuk jalan konstruksi lentur atau jalan aspal itu biasa ditempatkan di daerah-daerah yang jarang atau tidak dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat. Contohnya seperti di jalan dalam perkotaan ataupun di dalam perumahan yang besar. Ya, yang untuk jalan konstruksi kaku biasa ditempatkan di daerah-daerah yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat. Contohnya seperti di jalan tol dan juga di jalan kawasan industri yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompoknya Irsyad ya. Kita kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok siapa? Najwa, silakan. Oke, silakan Najwa dibacakan presentasi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa mewakili kelompok saya ingin membacakan presentasi. Jenis perkerasan jalan aspal. Kelebihannya, biaya awal pembangunan relatif lebih murah dibandingkan dengan beton. Jalan lebih halus, mulus, dan tidak bergelombang, menjadi lebih teduh dan nyaman. Proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti jalan aspal yang rusak saja. Kekurangannya, tidak tahan terhadap genangan air sehingga memerlukan saluran drainase yang baik. Pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. Kesimpulannya, masing-masing jalan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jika yang diinginkan kenyamanan, maka diutamakan menggunakan jalan aspal. Jika yang diinginkan keawetan atau ketahanan, maka diutamakan menggunakan jalan beton. Sudah, Najwa? Sudah, Bu. Oke, kita kasih plus untuk kelompok Najwa. Refleksi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu bagian-bagian jalan dan bahan perkerasan jalan. Apa yang kamu dapati dari pembelajaran hari ini? Silakan. Kelebihan dan kekurangannya dari jalan itu, Bu. Oh iya, pertama
yaitu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari dua perkerasan itu, perkerasan kaku maupun dari perkerasan lentur. Oke, pintar. Ada lagi apa yang kamu dapat atau refleksi dari pembelajaran hari ini? Siapa lagi? Jadi, apa Apa yang kamu dapatkan nih? Ya? Ya, saya jadi lebih tahu lebih dalam gitu Bu tentang perkerasan jalan sama beton. Bahwa kalau biasanya kalau di jalan tol itu menggunakan jalan beton. Kalau yang di kota itu ya biasanya aspal. Oke. Kenapa? Salah satunya karena apa, Din? Karena ini beban kendaraannya. Pintar. Kalau jalan kota nggak mungkin mobil-mobil trailer masuk, nggak mungkin. Nah itu menggunakan aspal. Kalau sebaliknya di jalan tol, kalau jalan tol lebih banyak trailer sama ya bis-bis berat gitu Bu, kendaraan berat. Nah, menggunakan beton. Ya, salah satunya itu. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, bagus tadi dari Gading. Silakan ambil kesimpulan dari semuanya, yaitu pada pembelajaran hari ini. Saat apa saat kesimpulannya saat? Jam 11. Ya, kesimpulannya kita dapat lebih tahu tentang perkerasan jalan, apa itu perkerasan lentur, apa itu perkerasan kaku, dan juga perkerasan komposit dari bahan-bahan pengikatnya juga, Bu. Mungkin segitu. Jadi Bu, tarik kesimpulan ya. Jadi untuk perkerasan lentur, yaitu dengan bahan utama adalah aspal, itu juga harus diperhatikan lapisan atau lapisan pondasinya ya. Supaya apa? Supaya jalannya tidak cepat rusak. Begitu juga dengan perkerasan beton, itu juga harus diperhatikan bahan-bahan utamanya, yaitu dari kualitas semennya, kualitas air juga mempengaruhi dari nanti beton K225-nya itu sanggup bertahan atau tidak, karena air yang mengandung garam atau air laut itu juga mempengaruhi dari kualitas jalan dengan perkerasan kaku ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan Gading pimpin doa Ding, menutup Ding. Iya Bu. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gading karena sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini, ilmu yang sudah kamu dapat tentang bahan-bahan perkerasan jalan bisa diterapkan pada nanti kehidupan kamu di masa depan. Kalau sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dari mobilisasi, dan mengurangi keluar rumah. Oke. Untuk sekarang, Ibu pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.